Perkenalkan, nama saya Marcimirna Lumenggaol. Saya kelas 10 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Polung. Pada video ini, saya akan membahas mengenai potret penegakan keadilan hukum di Indonesia. Bagaimanakah videonya? Mari kita simak bersama. Bagaimanakah keadilan atau penegakan hukum di Indonesia ini? Saya sebagai siswa mengatakan atau memberikan pendapat bahwa keadilan hukum atau penegakan hukum di Indonesia ini masih kurang sepenuhnya ditegakkan oleh para penegak hukum Indonesia. Karena pada beberapa kasus yang pernah terjadi, hukum di Indonesia bersifat tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau di mana masyarakat kecil atau masyarakat bawah mendapatkan perlakuan yang sangat keras terhadap hukum, dan masyarakat golongan atas mendapatkan perlakuan yang bisa mendapatkan kelonggaran dari hukum. Mengapa demikian? Karena contohnya jika golongan masyarakat bawah, mereka tidak bisa membayar atau menyewa seorang pengacara untuk membantu menyelesaikan kasusnya, atau juga bisa menyuap para penegak hukum. Sedangkan contohnya golongan masyarakat atas atau menengah juga akan mendapatkan kelonggaran hukum karena mereka bisa menyewa beberapa pengacara ternama untuk membantu mereka dalam menyelesaikan perkaranya dalam hukum. Contoh beberapa kasus yang akan saya uraikan dalam potret penegakan hukum yang tidak adil di Indonesia, yaitu yang pertama adalah dua pria bernama Basar Suyanto dan Kolil yang mencuri sebuah semangka mendapatkan hukuman tuntutan 2 bulan 10 hari penjara hanya karena mereka mencuri sebuah semangka. Dan ini terjadi di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur pada tahun 2009. Yang selanjutnya adalah seorang nenek bernama Nenek Mary yang mendapatkan tuntutan 5 bulan penjara karena menjual petasan. Padahal Nenek Mary telah menjual petasan mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno, dan baru kali ini dia terjerat hukum. Dia menjual petasan hanya untuk menafkahi hidupnya. Nenek lanjut usia ini harus mendapatkan hukuman dan hidup dalam kerasnya jeruji besi dalam 5 bulan. Selanjutnya adalah kasus Nenek Asyani yang mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm harus mendapatkan tuntutan 5 tahun penjara. Menurut wanita tua itu, kayu jati itu merupakan kayu yang sudah ditebang oleh almarhum suaminya yang saat lahan tersebut masih milik mereka. Namun sekarang lahan itu sudah dijual kepada pihak perhutani, dan pihak perhutani mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan Nenek Asyani ke meja hijau. Dan akhirnya Nenek Asyani diberikan tuntutan hukum 5 tahun penjara. Kasus selanjutnya adalah seorang kakek yang bernama kakek Busrin yang menebang pohon mangrove divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar. Kakek tersebut hanya menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar, namun dia harus membayar denda sebesar 2 miliar dan divonis hukuman 2 tahun penjara. Dari beberapa contoh kasus yang telah saya jabarkan, sungguh sangat memberikan prihatin bagi kita karena masyarakat bawah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari hukum hanya karena beberapa benda, atau contohnya mencuri semangka diberikan hukuman tuntutan 2 bulan, mencuri pohon kayu jati diberikan 5 tahun penjara, dan menebang pohon mangrove diberikan denda 2 miliar dan divonis hukuman 2 tahun penjara, dan menjual petasan bisa mendapatkan tuntutan 5 bulan penjara. Bahkan yang dihukum itu yang sudah merupakan golongan lanjut usia. Mereka tidak mendapatkan keringanan dari hukum. Itulah yang dinamakan sifat hukum di Indonesia ini masih bersifat tajam ke bawah dibandingkan dengan masyarakat atas atau golongan atas yang mendapatkan perlakuan ataupun kelonggaran dari hukum yang
Contohnya pada kasus Setia Novanto yang telah merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Setia Novanto telah memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara ini, tetapi dia hanya mendapatkan 15 tahun penjara, 500 juta denda, dan dicabut hak politik selama 5 tahun. Secara logika dan akal sehat serta hati kita bisa memberikan tanggapan bahwa memang benar adanya bahwa hukum di Indonesia ini bersifat tumpul ke atas, atau bagi golongan atas hukum itu bisa diberikan kelonggaran karena mereka bisa contohnya memberikan hak suap atau membayar beberapa pengacara ternama. Sangat miris bukan? Bahkan di negara ini tidak ada keadilan yang bisa kita sekarang tiru bagi kedepannya. Contohnya seperti yang saya telah sampaikan itu. Namun demikian, walaupun telah terjadi beberapa kasus ketidakadilan di Indonesia ini, ada juga beberapa contoh tokoh utama di Indonesia ini yang merupakan penegak keadilan di Indonesia, yaitu adalah yang pertama adalah Muhammad Hatta. Nama Muhammad Hatta sudah tak asing lagi bagi kita, bukan? Ia adalah salah satu pahlawan proklamasi bersama Soekarno. Selain berjasa besar bagi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, sapaan akrabnya, juga memiliki rekam jejak sebagai seorang sosok yang sangat anti terhadap korupsi. Salah satu kisahnya adalah pada tahun 1970 ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya, tempat ia sempat dibuang oleh kolonial Belanda di Irian Jaya. Bung Hatta disodori amplop berisi uang, namun dengan penuh tanggung jawab dan ketegasan dia menolak amplop tersebut. Yang selanjutnya adalah Baharudin Lopa. Sosok Baharudin Lopa ini adalah sosok ikon anti korupsi di Indonesia. Namanya Sester juga disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Lopa juga sangat galak terhadap setiap tindakan korupsi. Dia tidak pernah menerima suap ataupun hal-hal lain yang dapat merusak keadilan hukum di Indonesia ini. Dia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia pada 6 Juni 2001 hingga meninggal dunia pada 3 Juli 2001. Tokoh selanjutnya adalah Hoa Geng. Gus Dur pernah berkata, hanya ada 3 polisi yang tidak pernah bisa disuap: patung polisi, polisi tidur, dan Hoa Geng. Kalimat tersebut diutarakan oleh Gus Dur lantaran Hoa Geng memang merupakan ikon polisi jujur dan anti suap. Sepak terjang sebagai polisi yang amanah memang patut ditiru. Ketika menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presidium Kabinet, Hoa Geng seharusnya mendapatkan mobil dinas dan mobil keluarga. Namun ia menolak satu mobil yaitu mobil keluarga. Hoa Geng mau simpan di mana lagi? Mas Darto, Hoa Geng tak punya garasi lagi, katanya kepada sekretarisnya dalam Hoa Geng, Polisi dan Menteri Teladan tahun 2014. Namun karena sudah ketentuan, mobil tersebut akhirnya diterima, akan tetapi mobil tersebut disimpan di rumah sekretarisnya dan hanya akan dipakai ketika perlu saja. Hoa Geng merupakan contoh polisi Indonesia yang sangat amanah dalam menjalankan tugasnya, anti korupsi dan tidak pernah menerima suap. Dari ketiga tokoh yang telah saya sampaikan tersebut, kita harus bisa meniru karakter mereka. Kita harus bisa memberikan yang terbaik bagi negara ini. Mungkin saat ini kita tidak bisa berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, tetapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, bahkan dari orang terdekat kita. Kita harus membiasakan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan tanpa menerima suap apapun dalam bentuk apapun itu. Kita sebagai penerus bangsa ini kelak harus menegakkan hukum seperti ketiga contoh yang telah saya berikan, yaitu Muhammad Hatta, Hoa Geng, dan juga Baharudin Lopa. Kita harus bersifat seperti mereka
yang betul-betul memperjuangkan bangsa Indonesia ini menjadi negara yang betul-betul menegakkan hukumnya dengan baik. Janganlah membawa Indonesia ini pada hukum yang bernama tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya sebagai pelajar mengucapkan, mari kita bersama-sama menegakkan keadilan di Indonesia ini melalui giat belajar, pantang menyerah, dan tidak putus semangat, selalu bekerja keras, tetap mengutamakan keadilan, dan selalu menyerahkan diri pada Tuhan atau pada Yang Maha Kuasa. Demikianlah video ini. Jika ada perkataan atau tutur kata yang salah atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.